Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Eka Putri akan eh, ngejelasin sih hasil PPT saya, yaitu kesusastraan Melayu. Dan presentasi ini topiknya itu karya sastra Melayu, gurindam, syair, sama sastrawan Melayu. Karya sastra Melayu. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa Melayu kuno yang kabarnya berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya menggunakan aksara Pallawa. Ciri-ciri sastra Melayu itu anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Ciri yang kedua itu bertema istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana, tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakti dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir cerita selalu bahagia. Lanjut, cirinya itu bernilai budaya lokal. Penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dulu. Lanjut, disebar secara lisan. Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Lanjut, ciri selanjutnya itu didaktis atau memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. Terus itu dia ciri selanjutnya tradisional, yaitu mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. Ciri selanjutnya klasik imitatif, itu bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. Ciri selanjutnya itu universal atau dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Jenis-jenis karya sastra Melayu itu ada yang berbentuk puisi dan berbentuk prosa. Contoh berbentuk puisi itu ada mantra, bidal, talibun, seloka, gurindam, pantun, karmina, syair, stanza, soneta. Sedangkan yang berbentuk prosa itu ada dongeng, sage, mite, legenda, fabel, sejarah atau silsilah, dan hikayat. Unsur intrinsik karya sastra Melayu itu ada tema, alur, tokoh dan penokohan, amanat, latar, dan sudut pandang. Contoh karya sastra Melayu itu gurindam. Apa dan bagaimana gitu. Apa itu gurindam? Gurindam merupakan suatu puisi lama yang berisi 2 bait. Dalam setiap baitnya ada 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang satu kesatuan secara utuh. Gurindam dibawa oleh sastra Hindu atau orang Hindu. Gurindam yang berasal dari India atau bahasa Tamil, yakni kirindam dalam arti perumpamaan, mula-mula asmal. Baris yang pertama berisi seperti soal, perjanjian atau masalah, dan baris yang kedua berisi jawabannya atau akibat dari masalah atau peranjian di baris pertama tadi. Bagaimana sih gurindam itu gitu? Adapun ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu gurindam terdiri atas 2 baris pada setiap baitnya. Ciri kedua, setiap barisnya mempunyai jumlah kata 10 sampai 14 kata. Ciri ketiga itu setiap barisnya mempunyai keterkaitan sebab akibat. Ciri keempat, setiap barisnya mempunyai bersajak atau rima AA, BB,
CC, dan selanjutnya. Ciri kelima, maksud atau isi pada gurindam ada di baris kedua. Ciri yang terakhir, keenam, isi gurindam umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi hidup dan nasihat-nasihat. Macam-macam gurindam. Gurindam berkait. Gurindam berkait itu merupakan suatu bentuk gurindam yang bait pertama berkaitan dengan bait selanjutnya dan pada bait seterusnya. Gurindam berangkai. Gurindam berangkai itu merupakan suatu bentuk gurindam yang mempunyai kata yang sama pada setiap baris pertama baitnya. Contoh gurindamnya ini bisa dilihat di sini. Mungkin saya nggak bakal bacain contohnya, langsung next. Contoh karya sastra Melayu itu syair. Apa itu syair? Syair secara bahasa berasal dari bahasa Melayu syuur yang artinya perasaan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, syair adalah puisi lama yang tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Orang yang membaca syair atau membuat syair disebut penyair atau pujangga. Ciri-ciri syair. Syair seperti dalam pengertiannya adalah bentuk yang terikat, sehingga ia mempunyai aturan-aturan tersendiri. Beberapa aturan yang mengikat suatu karya sastra disebut syair, diantaranya adalah terdiri dari 4 baris setiap baitnya, terdiri dari bait-bait yang bermakna isi, jumlah kata setiap baris tetap biasanya 4-5 kata, jumlah suku kata dalam setiap baris tetap yaitu 8-12 suku kata, mempunyai rima yang tetap a atau ab, dan bahasa kiasan. Contoh sastrawan Melayu itu yang pertama ada Hamzah Fansuri, itu sastrawan yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau itu dikenal sebagai pencipta syair serta ahli tasawuf. Karya syairnya itu membahas mengenai aspek tasawuf yang dianutnya gitu. Lanjut, itu Syamsuddin As-Sumatrani, itu ulama besar dari Aceh, guru dari Hamzah Fansuri yang sebelumnya. Beliau itu tinggal di kerajaan Aceh Darussalam. Karya beliau berupa kitab berjudul Jauhar Al-Hawaqik yang berisi tentang pengajaran martabat 7 dan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Risalah Tubayin Mulahashat Al-Muwahhidin wa Al-Mulhidin fi Zik Allah. Selanjutnya Nuruddin Al-Raniri, yaitu sama sastrawan dari Aceh, tapi dia dilahirkan tuh di India. Lanjut Abdul Rauf Singkel, itu ulama besar dari Aceh juga yang penyebaran agama Islamnya ke Sumatera serta Nusantara. Lanjut Suman Hasibuan, ini adalah sastrawan yang pengarang yang lahir di Bengkalis, di Riau, pada tanggal 4 April 1904. Terus tuh tulisan karya Soman yang pernah dianut antara lain Senyum dan Tawa, Kalau Hari Panas Lupa Kacang dan Kulitnya, Marilah Kita Bersikap Hidup Sederhana, dan masih banyak lagi. Lanjut, Raja Ali Haji. Dia terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa, yaitu buku yang menjadi standar bahasa Melayu. Mahakaryanya itu ada Gurindam 12 pada tahun 1847, menjadi pembaru arus sastra pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Logat Melayu Johor, Pahang, Riau, Lingga, Penggal, yang pertama merupakan kamus eka bahasa pertama di Nusantara. Lanjut, Abdul Qadir Ibrahim. Abdul Qadir Ibrahim ini merupakan penyair. Lahir 4 Juni 1967 di Kelarik Ulu Bunguran, Barat Natuna, Kepulauan Riau. Dia ini tuh aktif dalam berbagai pertemuan dan seminar yang menyangkut sastra di Pekanbaru. Tidak kurang dari 4 pergelaran teater seperti Nyanyian Pantai, Nyanyian Kesangsian, Ranggeni, Mateo Falson, dan Jerit Tengah Malam. Selain bergiat di teater, dia juga menulis sajak, cerpen, artikel, dan tulisan lainnya. Lanjut, B.M. Syamsuddin.
itu memiliki nama asli Bujang Mat Syamsuddin, adalah sastrawan yang lahir di Sedanau, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dia memulai karya penulisannya dengan menulis puisi-puisi beberapa tahun, kemudian baru aktif menulis pada koran dan majalah. Oke, sekian presentasi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.